misalkan grafiknya siapa ya? Kemarin itu kita udah percaya gak sih, cuma kita kurang aja. Coba aja dulu ya. Soalnya kemarin aku mengerjakan, aku nggak tahu wakil punya siapa. Nggak usah gitu kasih. Kita tugasan kamu. Wes kan kita kan belum Bel. Sebenarnya kemarin kan kita lebih dulu rata-rata tapi kita ada kebutuhan. Lari kamu lima hari kali. Misalkan nanti aja terus pantai. Guys, Kak diskusi sambil ngetik-ngetik. Ayo langsung sambil ngomong. Udah ya. Mending nonton debat aja apa gitu. Ayo. Statistika yang kita lakukan Belakang hari ini ya. Tapi jangan lah. Terus gimana? Di sebelah. Coba ya. Mal, WhatsApp-nya boleh nggak? SBM. SBM. SPM itu apa? Sebutu moro. Jalan. Stop dah. Repetition mah. Yang semata. Bentar loh, masih dipetik tugas itu. Nggak boleh sih. Ini loh. Terus kasar, kita ngerjain di kertas, terus kan harus pakai aplikasi. Kalian punya solusi? Atau ada sih, ada solusinya. Jangan. Di sini nggak gimana lagi? Salma Najwa Al-Ahlan. Bagaimana tanggapanmu tentang short video tadi? Mengenai video Kesenjangan sosial dan judulnya. Kesenjangan sosial dengan judul apa tadi? Strata. Kesenjangan sosial ini menurutku itu
sudah apa ya, di Indonesia itu sangat banyak banget kesenjangan sosial. Jadi bisa dibilang tuh masih banyak kesenjangan sosial di Indonesia ini. Hampir belum kan? Iya, hampir menyeluruh itu dalam segala aspek, kayak misal tentang ekonomi, tentang gimana kualitas diri kita itu. Oh ya, kalau misalnya di yang pendidikan itu kayak ada yang cerita sama guru atau kayak gimana tuh kan masih banyak tentang kesenjangan sosial yang lain kayak gitu. Apalagi kan kita mahasiswa pasti berkaitan dengan Iya. pendidikan. Itu banyak banget kayak yang kita temui di dunia pendidikan. Seperti yang bisa kita lihat di video tadi, itu kayak yang satunya ada laptop, satunya nggak ada. Itu kan juga salah satu Tidak kesetaraan contoh kesenjangan sosial yang dalam lingkup kecil lah, ruang unik kayak gitu. Terus bagaimana tanggapan tentang keterkaitan nilai Pancasila kan seperti itu menyimpang dari sila kelima ya? Iya. Untuk dari nilai Pancasila sendiri, ya kalau dibilang menyimpang memang menyimpang karena pada sila kelima sendiri itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sedangkan kesenjangan sosial itu sendiri masih banyak kita temui, dan itu pun sudah mungkin bagi kita itu sebagai hal yang wajar, hal yang awam. Nah, jadi kesenjangan sosial sendiri ini menjadi penyimpangan dari sila kelima itu tadi. Nah, menurutku itu yang masih jadi PR, gimana caranya kita benar-benar bisa menerapkan keadilan sosial ini tadi. Jadi, dan juga dari sila keempat kemusyawaratan yang dipimpin oleh Budi kebijaksanaan peradilan kemusyawaratan. Nah itu kembali ya. Nah itu kan juga seharusnya juga bisa untuk membasmi kesenjangan sosial yang ada di Indonesia saat ini. Tapi semakin berkembangnya tahun, semakin jalannya tahun ke tahun, selama yang saya amati, kesenjangan sosial di Indonesia itu bukannya semakin berkurang, akan tetapi semakin bertambah, dan itu pun dengan dengan kuantitas yang semakin banyak dan juga perbedaannya semakin jauh. Kayak semisal yang dulunya hanya perbandingan antara 2 sampai 5, sekarang bisa sampai 2 sampai 8 kayak gitu. Nah itu yang perlu pemerintah perbaiki. Ya, dievaluasi lagi untuk gimana sih penerapan di nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kelima ini gitu. Terus yang mengeluarkan dari kesenjangan sosial itu sendiri ya. Dari video tadi. Ya, dari video yang sudah. Nah itu kan tanggapan Anda tentang video tadi ya. Terus bagaimana upaya supaya kesenjangan sosial di negara kita itu? Kalau menurutku sendiri ya, upaya-upaya itu tuh bisa dilakukan dari pemerintah. Yang pertama itu kayak meningkatkan kualitas SDM itu sendiri. Jadi si SDM ini tuh, jadi ketika dia udah mempunyai kualitas yang tinggi, dia akan berpotensi untuk misal dia bakal kerja, sehingga dia tidak bisa mengurangi kesenjangan sosial itu sendiri. Nah, mungkin yang kedua itu juga bisa dengan mengoptimalisasi pengolahan dan penempatan sumber daya. Jadi kan kalau kita sudah memperbaiki dari sumber daya manusianya, tapi kita tidak bisa mengolah sumber dayanya, ya sama saja nggak bakal sinkron dari keduanya gitu. Jadi mungkin bisa juga dioptimalkan juga untuk pengolahan dan pemanfaatan sumber daya. Kayak gitu sih. Misalnya nanti ada penambahan lowongan kerja atau gimana juga. Menurutku ada ini juga pemerataan pembangunan itu juga salah satu faktor yang penting sih buat gimana sih untuk menghilangkan kesenjangan sosial itu sendiri. Pemerataan pembangunan ini jadi kayak nggak melulu daerah itu saja yang diperbaiki, tapi daerah-daerah yang seharusnya juga sudah berkembang, yang seharusnya dia itu sudah seharusnya diperbaiki untuk menyamakan sama daerah lain. Jadi dia itu biar nggak bisa daerah ibu kota saja gitu, sedangkan daerah kabupaten saja diperhatikan gitu. Nah itu juga jadi salah satu faktor yang bisa mengatasi itu juga
memberikan akses yang setara. Jadi kalau misalnya dari ibu kota atau dari kota kabupaten itu kan juga kita juga perlu adanya akses gitu kan untuk ini. Jadi kalau misalnya aksesnya untuk ini gampang, itu kan juga bisa mengurangi kesenjangan itu sendiri. Jadi kayak gak ada kamu dari kabupaten, ini dari kota, kamu beda sama aku tuh kayak gak ada kalau adanya faktor-faktor yang harus sebutin tadi. Itu sih menurut upaya yang bisa kita lakukan lah, yang bisa kita usulkan juga kepada pemerintah gimana caranya untuk mengurangi kesenjangan sosial kepada masyarakat sekarang ini. Terima kasih Jawa. Tentang tanggapan dari soal itu tadi, kami dari kelompok 1 ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pendidikan matematika akan membuat short movie dengan tema kesenjangan sosial dengan judul Selatan. Berikut adalah rekan kami dimulai dari bagian ujung. Perkenalkan, nama saya Sinta. Perkenalkan, nama saya Aziza Rahmania. Perkenalkan, nama saya Firda Media. Saya sedang Dr. Melia Lakmal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamal Sudin. Saya Ania Syukunia Putri Kurnia. Saya Salma Najwa.